Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan presentasinya yaitu hematologi. Next. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ruslan Ibai, selanjutnya ada Yohana Sialigan, ada Pak Aisyah Maula, Irina Fariha. Nah, selanjutnya isi presentasi kelompok kita hari ini yaitu yang pertama ada anatomi patologi, yang kedua ada fungsi dan cara kerja organnya, yang ketiga ada gangguan atau penyakit dari hematologi itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu anatomi hematologi. Next. Anatomi hematologi yang kita ketahui itu adalah darah. Nah, itu merupakan jaringan ikat yang kompleks di mana sel-sel darah hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur-unsur pembentuk darah. Nah, selanjutnya ada karakteristik dan volume darah itu sendiri. Darah adalah cairan yang lengket dan buram dengan rasa logam yang khas. Nah, ciri-cirinya dari warnanya tergantung pada jumlah oksigen yang dibawanya. Darah kaya oksigen berwarna merah tua dan darah yang mengandung sedikit oksigen berwarna merah pudar. Nah, selanjutnya ada dari berat darah lebih berat daripada air dan sekitar 5 kali lebih tebal atau lebih kental daripada air. Selanjutnya dari pH-nya, darah sedikit keemasan dengan pH antara 7,35 sampai 7,45. Selanjutnya dari suhu darah yaitu 38 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit selalu lebih tinggi dari suhu tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen pembentuk darah. Darah jika diamati melalui mikroskop cahaya sel darah merah akan terlihat berbentuk cakram. Sel darah putih berbentuk bulat bernoda mencolok dalam beberapa trombosit yang tersebar terlihat seperti puing-puing. Nah, dari elemen pembentuk darah itu sendiri ada eritrosit. Eritrosit sendiri itu atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah ke semua sel tubuh. Nah, di eritrosit itu sendiri ada nukleata, ada hemoglobin, ada penampilan mikroskopis, ada juga sel darah merah, ada juga darah normal. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit yaitu sel darah putih, jauh lebih sedikit daripada sel darah merah. Namun leukosit sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Nah, selanjutnya itu ada plasma darah ya. Plasma darah itu terdiri dari 90% air adalah bagian cair dari darah. Terdapat zat larut seperti nutrisi, garam, gas pernafasan, hormon dan protein plasma, dan berbagai zat sisa dan produk metabolisme sel. Ada protein plasma, ada komposisi. Selanjutnya itu ada trombosit. Trombosit itu sendiri yaitu fragmen dari sel-sel multinukleat aneh yang disebut megakaryotes yang menjepit ribuan potongan-potongan platelet berinti yang dengan cepat menutup diri dari cairan di sekitarnya. Trombosit diperlukan untuk proses pembekuan yang terjadi dalam plasma ketika pembuluh darah robek atau pecah. Selanjutnya itu ada hematopoiesis, yaitu pembentukan sel darah atau hematopoiesis terjadi dalam tulang merah atau jaringan mieloid. Terdapat hematoblast, yaitu semua elemen yang terbentuk muncul dari jenis sel puncak yang umum yang disebut hematoblast. Selanjutnya ada keturunan dari hematoblast sendiri. Next. Selanjutnya ada fungsi darah yang akan dipresentasikan oleh selanjutnya yaitu fungsi darah.
Yang pertama ada penghantaran oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan jaringan. Oksigen masuk ke dalam darah dan paru-paru dan diangkut ke sel. Karbon dioksida yang diproduksi oleh sel diangkut dalam darah ke paru-paru, di mana ia dikeluarkan. Nutrisi, ion, dan air yang dicerna dibawa oleh darah dari saluran pencernaan ke sel. Dan produk sisa metabolisme dipindahkan ke ginjal untuk dieliminasi. Yang kedua yaitu pembentukan agen pembekuan darah. Protein pembekuan membantu membendung kehilangan darah ketika pembuluh darah terluka, sehingga darah tidak terus-menerus mengalir keluar dari dalam tubuh. Yang ketiga yaitu homeostatis suhu tubuh. Yang keempat, pembentukan antibodi untuk melawan infeksi patogen. Next. Fungsi pembentuk darah eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh dan mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan dari saluran pernafasan. Selanjutnya, fungsi pembentuk darah di leukosit. Leukosit memiliki peranan yang amat besar dalam melawan infeksi dan punya dua jenis utama, yaitu limfosit T membantu mengatur fungsi sel imun dan menyerang infeksi secara langsung, dan limfosit B berfungsi membuat antibodi, yaitu protein yang secara khusus menargetkan bakteri, virus, dan bahan asing lainnya. Fungsi pembentuk darah pada plasma darah. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon, dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian ada fungsi pembentuk darah di trombosit. Fungsi dari trombosit adalah membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Trombosit ini akan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka dan membentuk platform agar pembekuan darah dapat terjadi, yang kemudian menghasilkan pembentukan bekuan fibrin, menutupi luka, dan mencegah darah berkeluar. Kemudian fungsi pembentuk darah di hematopoiesis. Hematopoiesis berfungsi untuk memproduksi dan mengatur sistem darah dalam tubuh. Hal ini bisa terjadi karena pembentukan komponen seluler darah yang terjadi selama perkembangan embrionik hingga dewasa. Kemudian, fungsi pemeriksaan hematologi sendiri. Tujuan utama dari pemeriksaan hematologi adalah untuk mengevaluasi atau menilai jumlah dan fungsi berbagai komponen darah. Melalui tes hematologi ini, dokter juga dapat menilai fungsi pembekuan darah pada tubuh pasien. Kemudian, selanjutan dari pemeriksaan hematologi. Untuk pemeriksaan hematologi dapat dilakukan untuk beberapa alasan juga, seperti yang pertama untuk memantau kondisi kesehatan tubuh seseorang secara umum, lalu untuk bisa juga mendeteksi penyakit tertentu seperti infeksi, anemia, atau kelainan pada produksi sel-sel darah. Lalu yang terakhir bisa juga untuk mendeteksi golongan darah ketika seseorang hendak melakukan donor darah atau transfusi darah. Kemudian gangguan dan penyakit hematologi yang akan dijelaskan oleh Yohana. Gangguan dan penyakit pada hematologi yaitu pertama leukemia. Leukemia merupakan penyakit kanker darah yang menyerang sel-sel darah putih. Pengidap leukemia memiliki kadar sel darah putih lebih tinggi dibandingkan normalnya. Diagnosa leukemia yaitu dilakukan pemeriksaan darah untuk mencari kelainan jumlah sel darah putih atau platelet dan tes pada sumsum tulang belakang untuk diuji lebih lanjut ke laboratorium menentukan jenis kanker yang dialami. Yang kedua, limfoma. Limfoma adalah kanker darah yang mempengaruhi kelenjar getah bening, kelenjar tumus, sumsum tulang, dan bagian lainnya. Limfoma terjadi akibat sel darah putih yang berkembang tidak normal. Diagnosa limfoma dilakukan dengan pemeriksaan darah dan juga urin.
Yang ketiga, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan darah sulit membeku. Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan protein pada pembekuan darah. Diagnosa hemofilia yaitu pemeriksaan yang dilakukan melalui prosedur hematologi untuk meneliti tanda mutasi gen penyebab hemofilia dan pemeriksaan pada darah. Yang keempat, trombosit vena dalam. Trombosit vena dalam adalah penyakit yang terjadi karena adanya gumpalan darah di pembuluh darah vena. Akibatnya, aliran darah akan melambat dan tersumbat sehingga menjadi bengkak. Diagnosis pada trombosit vena dalam yaitu pertama dengan melakukan tes darah untuk mengukur kadar D-dimer atau protein yang terbentuk ketika gumpalan darah terurai di dalam aliran darah. Kedua, dengan melakukan USG Doppler untuk melihat apakah darah mengalir normal atau tersumbat akibat adanya penggumpalan darah. Ketiga, venografi untuk mengetahui letak aliran darah yang tersumbat. Dan keempat, MRI untuk mendapatkan gambaran pembuluh vena secara keseluruhan. Yang kelima, penyakit anemia. Anemia adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah tidak berfungsi di dalam tubuh, sehingga aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Diagnosa pada anemia dilakukan dengan pemeriksaan darah lengkap, khususnya untuk menghitung jumlah sel darah merah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk dan ukuran sel darah, kandungan vitamin B12 dan asam folat, serta kandungan zat besi dalam darah. Ini referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, terima kasih atas presentasi yang kita jelaskan. Maaf. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja.
Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut.